Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdiansyah, saya dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keracunan obat. Langsung saja kita masuk ke definisinya. Nah, keracunan obat adalah suatu hal yang timbul pada pasien karena beberapa faktor, seperti misalnya salah dosis, salah pemberian obat, dan lain-lain, yang tidak disengaja dilakukan atau penggunaan obat lainnya. Sedangkan alergi alergi obat adalah suatu reaksi yang timbul oleh olah tubuh akibat pemberian senyawa asing. Nah, langsung kita masuk ke etiologi. Nah, di etiologi ini keracunan dapat terjadi karena beberapa macam penyebab yang mengandung bahan berbahaya dan potensial dapat menjadi racun. Nah, penyebab-penyebab tersebut diantaranya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama polusi limbah industri yang mengandung logam berat. Dan yang kedua itu bahan makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme seperti kuman, bakteri, protozoa, parasit, dan jamur beracun. Nah, begitu pula berbagai macam obat, jika diberikan melampaui dosis normal, tidak menyembuhkan penyakit, melainkan memberikan efek samping yang merupakan racun bagi tubuh. Nah, di sini ada patofisiologisnya. Nah, kita bisa kalian bisa lihat ya pathway-nya ya. Di sini ada makanan atau bakteri dan non-bakteri. Nah, bahan kimia dan obat-obatan. Ini alurnya ya, dan gigitan binatang buas. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, selanjutnya ke penata laksanaan atau obat-obatan. Nah, di penata laksanaan medis dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu stabilisasi. Nah, di stabilisasi ini ada jalan nafas, yaitu di singkat A, pernapasan diberi tanda B, dan sirkulasi diberi tanda C. Selanjutnya yang kedua itu dekontaminasi. Nah, di dekontaminasi ini ada mata. Nah, mata ini irigasi dengan air bersih, suam-suam kuku atau larutan NaCl 0,9% selama 15 sampai 20 menit. Jika belum yakin, bersihkan dan cuci kembali. Nah, yang kedua itu ada kulit. Nah, di kulit ini cuci atau scrubbing bagian kulit yang terkena larutan dengan air mengalir, dingin atau hangat selama 10 menit. Dan yang terakhir itu gastrointestinal. Nah, di gastrointestinal ini segera beri minum air atau susu secepat mungkin untuk pengenceran. Nah, dosisnya ini ada dewasa maksimal 250 cc untuk sekali minum. Anak-anak maksimal 100 cc sesekali minum. Nah, pasang NGT setelah pengenceran jika diperlukan ya. Nah, yang terakhir itu ada eliminasi. Indikasi melakukan eliminasi ini dibagi lagi ya. Yang pertama, tingkatan keracunan berat. Yang kedua, terganggu rute eliminasi normal atau gagal ginjal. Selanjutnya, menelan zat dengan dosis letal. Dan yang terakhir, pasien dengan klinis yang dapat memperpanjang atau bisa jadi koma. Lanjut ke pemeriksaan penunjang. Nah, di pemeriksaan penunjang yang pertama ada elektrokardiografi. Nah, elektrokardiografi ini bisa disingkat ya menjadi EKG. Dapat memberikan bukti-bukti dari obat-obatan yang menyebabkan penundaan distripnia atau konduksi. Yang kedua itu radiologi. Dan yang ketiga analisa gas darah, elektrolit, dan pemeriksaan laboratorium lain. Banyak substansi adalah radiofag, dan cara ini juga untuk menunjukkan adanya aspirasi dan edema pulmonal. Keracunan akut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kadar elektrolit termasuk natrium, kalium, klorida, magnesium, dan kalsium. Tanda-tanda oksigenasi yang tidak adekuat juga sering muncul, seperti sianosis, tikakardia, hipoventilasi, dan perubahan status mental. Nah, selanjutnya ke tes fungsi ginjal. Beberapa toksis mempunyai efek nefrotik secara langsung. Dan yang terakhir itu screen toksikologi. Nah, cara ini membantu dalam mendiagnosis pasien yang keracunan
Screen negatif tidak berarti bahwa pasien tidak keracunan. Tapi mungkin racun yang ingin dilihat tidak ada. Adalah penting untuk mengetahui toksin apa saja yang bisa di-screen secara rutin di dalam laboratorium sehingga pemeriksaannya bisa efektif. Lanjut. Nah, ini kasusnya ya. Kasusnya itu TNI umur 33 tahun dibawa ke IGD oleh istrinya dengan keluhan muntah-muntah setelah minum obat. Kondisi klien mengalami penurunan kesadaran somnolen. Somnolen ini sadar atau tidak. Klien tampak lemas. Istri klien mengatakan TNI minum obat terlalu berlebihan, overdosis, serta mengalami diare sudah BAB selama 5 kali setelah minum obat. Nah, dari hasil pengkajian sementara didapatkan tekanan darah 150 per 80 mmHg, berat badannya 53 kilogram, berat badan sembulannya itu 55 kilogram. Nadinya itu 58 kali per menit. Respirasinya 27 kali per menit. Suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Istri klien mengatakan bahwa klien tidak memiliki riwayat alergi obat sebelumnya. Selanjutnya ada langsung ke pengkajian airwall, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Nah, pengkajian primer. Yang pertama airwall. Yang pertama airwall itu ada sumbatan jalan nafas oleh lendir atau sputum. Respirasinya itu 27 kali per menit. Cepat dan dangkal. Yang kedua itu breathing. Nah, irama pernapasan cepat, kedalaman dangkal, respirasi 27 kali per menit. Yang ketiga itu sirkulasi. Tekanan darah itu 150 per 80 mmHg, nadinya itu 56 kali per menit, CTR-nya itu kurang dari 3 detik, akral teraba dingin, EKG menunjukkan sinus bradikardia, membran mukosa pucat. Selanjutnya ke disability. Nah, disability ini reaksi pupil kiri atau kanan positif terhadap cahaya. Besar pupil kanan 2, kiri 2. Tingkat kesadaran somnolen. GCS-nya itu 12. Yang terakhir itu exposure. Nah, terdapat nyeri dada, tekanan darah itu meningkat. Selanjutnya ke pengkajian sekunder. Nah, yang pertama itu riwayat kesehatan sekarang. Nah, TNI umur 33 tahun dibawa ke IGD oleh istrinya dengan keluhan muntah-muntah setelah minum obat. Kondisi klien mengalami penurunan kesadaran somnolen. Istri klien mengatakan TNI mengalami diare, sudah BAB selama 5 kali setelah minum obat. Istri klien mengatakan bahwa klien tidak memiliki riwayat alergi sebelumnya. Nah, yang kedua itu riwayat kesehatan dahulu. Istri klien mengatakan klien belum pernah mengalami penyakit seperti sekarang. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga. Nah, istri klien mengatakan dalam keluarga tidak ada yang mempunyai penyakit seperti klien. Tidak ada penyakit menurun seperti DM, diabetes mellitus, TBC, dan lainnya. Dan yang terakhir itu riwayat alergi. Nah, istri klien itu mengatakan klien tidak mempunyai alergi mengenai obat tersebut. Lanjut ke pemeriksaan hentutu. Nah, di kepala mesocephal, klien berambut lurus dan panjang dan tidak rontok. Mata besar, pupil kanan kiri 2, dan reaksi pupil keduanya positif terhadap cahaya. Konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ipterik. Nah, di telinga bersih tidak terdapat serumen dan tidak mengalami gangguan pendengaran. Nah, di hidung bentuk hidungnya simetris, tidak terdapat polip pada hidung. Di wajah ini wajah klien tampak simetris dan lemas. Nah, di mulut ini tampak hipersekrasi kelenjar ludah, mukosa mulut, basah, bibir sianosis. Nah, di leher tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Di dada dadanya itu simetris, tidak ada kelainan bentuk,
respirasinya itu 27 kali per menit, cepat dan dangkal. Terdapat nyeri juga. Nadinya itu 50 kali per menit, suara jantungnya S1 dan S2 tunggal. Nah, di bagian abdomen tidak ada nyeri tekan pada abdomen, tidak asistet, tidak ada luka memar, peristaltik, usus 8 kali per menit, perkusi hipertimpani. Nah, di ekstremitas tidak terdapat luka, kapilari refill kurang dari 3 detik, akral dingin. Genitalianya ini di genitalia bersih, tidak ada kelainan, tidak terdapat luka atau ulkus, dan tidak terpasang kateter. Nah, lanjut ke pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, di tanda-tanda vital, tekanan darah pasien itu 150 per 80 mmHg. Berat badannya 53 kg, sebelumnya itu 55 kg. Nadinya itu 56 kali per menit, respirasinya 27 kali per menit, suhunya 36,5. Nah, 5 diagnosa keperawatan itu yang pertama defisit nutrisi, yang kedua itu pola napas tidak efektif, dan yang ketiga penurunan curah jantung, keempat nyeri, dan yang terakhir itu diare. Selanjutnya ke diagnosa keperawatan prioritas menurut SLKI. Yang pertama saya mengambil diagnosa defisit nutrisi. Nah, tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam defisit nutrisi terpenuhi dengan kriteria hasil. Yang pertama itu tekanan darah itu membaik, IMT membaik atau intake massa tubuh itu membaik. Dan yang terakhir pucat atau sianosis itu menurun. Nah, di intervensi manajemen nutrisi, di observasi. Yang pertama itu identifikasi status nutrisi, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi. Yang ketiga monitor asupan makanan. Terapeutik fasilitasi menentukan pedoman diet. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah terjadinya nutrisi, kekurangan nutrisi. Lakukan oral hygiene sebelum makan jika diperlukan. Nah, edukasi, ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah dan nutrisi yang dibutuhkan. Lanjut yang kedua, saya mengambil pola napas tidak efektif. Nah, tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, tujuan pola napas membaik dengan kriteria yang pertama ventilasi semenit meningkat, dyspnea menurun, frekuensi napas membaik, ekskursi dada membaik. Nah, di pemantauan respirasi, observasi yang pertama memonitoring frekuensi, irama kedalaman dan upaya napas. Lanjut monitor pola napas seperti bradipne, takipne, hiperventilasi, Kussmaul, sinus stocks, biot, ataksiko. Nah, lanjut monitoring kemampuan batuk efektif. Monitor adanya produksi putung. Monitor adanya sumbatan jalan napas, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, monitoring saturasi oksigen, monitoring nilai AGD, monitoring hasil X-ray toraks. Di terapeutik ini atur interval waktu pemantauan respirasi, kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan, diedukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Terima kasih. Itu saja. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.